kita ke materi tentang jenis-jenis pecahan. Jadi jenis-jenis pecahan itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa ini yang saya sudah contohkan tadi, seperti 1/2, terus 4/5, terus 5/3 dan lain sebagainya. Tetapi di sini pecahan biasa dibagi menjadi 2. Ada pecahan murni dan pecahan yang tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil atau sama dengan penyebut. Misalnya pecahan murni 2/3. Nah, pembilangnya lebih kecil dari penyebut. Ini kan penyebut, ini pembilang, dan ini penyebut. Ini disebut dengan pecahan murni. Terus contoh lagi 2/2. Nah, kan tadi pecahan murni itu pecah yang mana pembilangnya lebih kecil atau sama dengan penyebut. Berarti kan sama dengan penyebut. Atau juga 8/9. Ini pecahan murni. Sedangkan pecahan tidak murni, pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Misalnya pecahan tidak murni 9/3. Nah, pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Terus 8/4, 7/2 dan lain sebagainya. Selanjutnya pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu seperti 1/2. Ini namanya pecahan ya, 1/2. Nah, jadi kalau pecahan campuran itu terdiri dari 2 angka, ada bilangan asli dan bilangan pecahan. Contohnya ada bilangan asli dan bilangan campuran. Contohnya 1/2. Nah, seperti itu. Nah, 4 ini adalah bilangan asli. Sedangkan 1/2 ini namanya pecahan. Seperti itu. Ini adalah jenisnya pecahan campuran. Contoh lagi 5 2/3. Nah, yang ini adalah bilangan asli dan ini pecahan biasa ya. Namanya pecahan campuran. Jadi 5 2/3 itu disebut dengan pecahan campuran. Nah, mudah kan? Selanjutnya nomor 3, jenis ketiga, ada yang disebut dengan pecahan desimal. Pecahan desimal. Pecahan desimal itu kalian bisa ditandai atau bahasa lainnya ditengeri ya. Dengan cara pokoknya itu ada komanya. Seperti 0,5, terus 0,13, terus 0,150, 0,25 dan lain sebagainya. Itu namanya pecahan desimal. Yang keempat, persen. Persen, namanya persen itu per 100. Nah, ini namanya persen. Contohnya misalnya 3/100. Ini berarti 3%. Kan ininya penyebutnya 100, maka dia di sini persen, seperti itu. 4/100 berarti 4%. Terus 30/100 berarti 30%, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang cara merubah pecahan biasa menjadi desimal ya. Tadi kan sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan, kemudian sekarang cara mengubah
pecahan biasa menjadi desimal, pecahan campuran menjadi persen, dan lain sebagainya. Silahkan dibuka di buku LKS-nya. Yang pertama yaitu merubah pecahan biasa menjadi desimal. Contohnya 2/5. 2/5 adalah pecahan biasa. Terus bagaimana Bu caranya merubah yang menjadi pecahan desimal yang ada komanya tadi? Nah, dengan cara diporogapit atau dibagi ya. Diporogapit tapi ini tidak ada sisanya. Contohnya 2/5, berarti di porogapit 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 kan tidak bisa, berarti harus pinjam 0. Karena ini pinjam, maka di sini dikasih 0, 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4, maka ditaruh di sini. 4 dikali 5 adalah 20. Nah, 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Oke, berarti 2 dibagi 5 itu adalah nilainya 0,4. Nah, ini merupakan pecahan desimal ya. Selanjutnya contoh lagi 7/3 dirubah menjadi pecahan desimal. Sama, kita buat porogapit 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 itu adalah 2 ya. 2 dikali 3 hasilnya 6. 7 dikurangi 6 hasilnya 1. Nah, 1 dibagi 3 kan tidak bisa, maka kita pinjam 0, di sini dikasih koma. Kalau kita pinjam 0 maka di atas dikasih koma. Berarti 10 dibagi 3 adalah 3 ya. 3 kali 3 adalah 9. 10 dikurangi 9, 1. Nah, sampai seterusnya nanti 10 dibagi 3. Nah, ini kan pinjam lagi. Tetap berarti kita tidak perlu dikasih koma, cukup 1 saja komanya. Nah, 3 kali 3 9. Hasilnya itu 3 3 3 terus ya. Kita ambil 2 angka saja di belakang koma, maka kita ambil 2 angka saja di belakang koma. Jadi hasilnya 7 dibagi 3 itu adalah 2,33. Seperti ini. Oke, selanjutnya yang kedua, cara mengubah bentuk desimal ke pecahan biasa. Bentuk desimal berarti contohnya 0,5, katakanlah 0,5 ya. 0,5 ini pecahan biasanya berapa Bu? Nah, pertama kita lihat dulu belakang koma ada berapa angka. Belakang koma ini ada 1 angka ya. Di belakang kan ada 1 angka. Kalau di belakang koma ada 1 angka, pasti nanti pernya adalah 10 ya. Jadi 0,5 itu adalah 5/10. Kemudian kalau misalnya 0,15, di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Pasti pernya itu adalah 100, berarti 15/100. Seperti itu. Contoh lagi 0,740. Nah, di belakang angka ini ada berapa? Di belakang koma ada 3 angka, berarti 1000. Berarti 740/1000 ya. Nah, kalau ada ini, kalau di depannya 0 ya. Kalau ada pecahan desimal yang 3,25, berarti caranya gimana Bu? Berarti yang angka 3 ini kan bilangan asli, berarti kita tulis 3. Kemudian angka di belakang koma itu ada berapa? Ada 2. Berarti 25/100. Seperti itu. Contoh lagi 5,2. Berarti 5-nya ini kita tulis menjadi bilangan asli. Yang 2, lah di belakang koma ada berapa angka? Ada 1, berarti 10. Seperti itu. Mudah kan? Merubah
bentuk desimal ke pecahan biasa. Seperti ini contohnya. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Ke nomor 3 yaitu cara merubah pecahan biasa menjadi campuran. Oke. Ternyata pecahan biasa bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya? Di sini ada contoh, misalnya berapa ya? 7/3. Oke, pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran. Gimana caranya menjadikannya pecahan biasa ini ke campuran? Yaitu dengan cara dibagi atau porogabit ya. Jadi 7/3. 7/3 hasilnya adalah 2. 2 kali 3 6. 7 dikurangi 6 adalah 1. Maka ini kita rubah menjadi pecahan campuran ya. Berarti cukup kita tulis yang 2 ini kita tulis nomor 1 terlebih dahulu. Berarti 7/3 itu ditulis 2. Kemudian ini sisanya, ini sisa 1 itu sisa. Sisa berarti tulis di atas ya, seperti ini. Kemudian yang 3 ini adalah penyebutnya tetap. Nah, penyebutnya yang ini. Nah, seperti itu ya. Contohnya berarti 7/3 itu sama dengan 21/3. Merubah pecahan biasa menjadi campuran. Contoh lagi, misalnya 10/4. Nah, 10/4 berarti kita buat porogabit lagi. 10/4. 10/4 berapa? 2. 2 kali 4 8. 10 dikurangi 8 2. Nah, kita tulis yang terlebih dahulu ini 2. Kemudian yang ini berarti 2 per, nah ini adalah penyebutnya, berarti 2/4. Coba kan campuran tadi kita kalikan yang ini dulu, bilangan asli dikali dengan penyebut terlebih dahulu, kemudian ditambahkan. Apakah benar? 2 kali 4 adalah 8. Kemudian 8 ditambah 2 adalah 10. Maka 10/4. Berarti benar ya, ini pecahan biasa merubah ke campuran. Oke, lanjut nomor 4. Lanjut nomor 4, cara merubah pecahan campuran menjadi desimal. Caranya yaitu pecahan campuran, contohnya misalnya 31/5. Berarti yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu ini dikali 3 kali 5. 3 kali 5 ditambah yang ini ditambah 1. Nah, pernya ini tetap 5. 3 kali 5 15 ditambah 1 berarti 16/5 ya. Pecahan campuran menjadi desimal, ini masih menjadi masih pecahan biasa. Terus gimana, Bu? Nah, kita gunakan porogabit sama ya. 16 dibagi 5. Nah, 16 bagi 5 kita buat porogabit ya. 16 bagi 5. 16 bagi 5 berapa? Yaitu 3. 3 kali 5 15. 15 kemudian dikurangi 16 kurangi 15 yaitu 1. 1 bagi 5 kan nggak bisa. Berarti kita pinjam 0, ini kasih koma. 10 bagi 5 2. 2 kali 5 10. Nah, hasilnya berarti 3,2. Seperti itu ya. Atau kita bisa buat contoh
kita buat cara seperti ini. 16 bagi 5, kita kalikan 2 kali 2 ya. Maka 16 kali 2 yaitu 32, 5 kali 2 10. Nah, 32 bagi 10 hasilnya adalah 3,2, sama seperti itu. Seperti itu ya. Yang kelima, selanjutnya kelima yaitu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Persen itu per 100 ya, per 100. Oke, jadi kita mengubah pecahan biasa terlebih dahulu. Contohnya 2/5, ini pecahan biasa, tinggal dikalikan 100 saja, seperti itu. Tinggal dikalikan 100 berarti, tapi perlu kalian ingat, perlu kalian tahu ya, kalau dikalikan 100 penyebutnya tidak perlu dikalikan ya, cuma pembilangnya saja. Berarti 200 bagi 5. 200 bagi 5 berapa? Di porogapit ya. Caranya tetap porogapit. 200 bagi 5. 2 bagi 5 kan tidak bisa, berarti kita ambil 2 angka. 20 bagi 5 yaitu 4. 4 kali 5 20. Nah, 20 kurangi 20, 2 kurangi 2 0, 0. Nah, nolnya yang ini langsung kita naikkan saja. Nah, 40. Berarti 200 bagi 5 yaitu 40%. Karena tadi di sini pecahan biasa menjadi persen, maka di sini adalah kita tambahkan persen, seperti itu. Contoh lagi berapa ya? Oke. 3/10, langsung kita kalikan 100 ya. Kita kalikan 100. Intinya penyebutnya tetap tidak perlu dikalikan. 3 kali 100, 300 per 10. Nah, kalau ada 0 yang ada nolnya di bawah dan di atas, kita tinggal coret saja. Nah, di sini kan nolnya cuma 1 yang di bawah. Berarti kita juga nyoret yang di atas cukup 1. Nah, seperti itu. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya cuma 30%. Nah, mudah kan? Seperti itu ya. Itu yang poin kelima. Sekarang poin keenam. Poin keenam yaitu mengubah bentuk desimal ke persen. Tuh, contohnya 2,75 titik-titik persen. Nah, caranya gimana, Bu? Nah, baik. 2,75 tadi Bu Nikma sudah jelaskan, kalau di belakang koma 2 angka, maka pernya itu 100 ya. Jadi ininya 100, ditulis 100, dan yang ini tetap 275. Nah, seperti itu ya. Dijadikan ke persen, langsung ditulis gini aja, 275%, seperti itu. Contoh lagi 0,6. Lah, 0,6 kan tadi Bu Nikma sudah bilang juga, kalau angkanya di belakang koma cuma 1, berarti 6/10 ya. Nah, tapi kan ini persen, Bu. Nah, 6/10 berarti kita harus jadikan persen. Bagaimana caranya kita jadikan per 100? Maka ini dikalikan. Dikalikan berapa? 10 kali berapa biar hasilnya 100? Maka kita kalikan 10. Oke, 6 kali 10 60. 10 kali 10 100. Berarti hasilnya 60%. Seperti itu. Lanjut ke poin 7. Cara mengubah bentuk persen
ke bentuk desimal. Oke, persen berarti contohnya 25% lah. 25% berarti 25/100 gitu aja. Nah, kemudian di sini perlu kalian tahu bentuk desimal ya, persen ke desimal. Kalau di sini ada 100, ada nolnya ada 2 angka, maka kita tulis yang ini 25, kita hitung angka di belakang, angka di depan koma harus 2, 1, 2. Nah, komanya di depan kita tulis 0, seperti itu ya. Selanjutnya contoh lagi 38%. 38/100. 38 tulis dulu, kita hitung 2 angka ya. 1, 2. Kasih koma, tinggal kasih 0. Nah, jadi seperti itu 0,38. Baik, silahkan kalian lihat dan kalian pahami. Terima kasih.